Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati a'layakum, kita lanjutkan pembahasan dari kitab atau risalah tentang 7 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Iqra ya akhibillah sampai kepada wasiat yang ketiga. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, dengan bersilaturahim Allah akan melapangkan rizki dan memanjangkan umur kita. Sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahim Allah akan sempitkan rizkinya atau tidak diberikan keberkahan pada hartanya. Adapun haramnya memutuskan silaturahim telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada sebagian dari kaum muslimin yang enggan melakukan silaturahim, bahkan ada yang memutuskannya. Mereka beralasan bahwa kerabat mereka masih melakukan kemaksiatan, syirik, bid'ah dan perbuatan menyimpang lainnya. Seharusnya dalam masalah seperti ini kita harus tetap menyambung silaturahim dengan mereka. Taib, masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ternyata min fawaidi silatul arham anna silatul arham sababun li wus'ati rizki rajulin minallahi azza wa jalla wa tulil umri. Silaturahim itu memperpanjang usia, meluaskan rezeki. Dalilnya hadis Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi, barang siapa suka diluaskan rezekinya, wa yunsa lahu fi asarihi, dan barang siapa ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Timbul pertanyaan, kalau begitu apakah rezeki itu bisa diluaskan? Padahal takdir telah dituliskan. Apakah usia seseorang itu bisa dipanjangkan? Padahal takdir telah dituliskan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam perut ibunya 40 hari pertama berupa air, yakni air mani, nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalika, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Lalu berubah menjadi segumpal daging, berubah lagi menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, masing-masingnya 40 hari. Fayursalu ilaihil malaku, diutuslah ke dalam perut ibu itu tadi seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan oleh malaikat itu kepada janin tadi ruhnya di usia 120 hari atau 4 bulan. Wa yu'maru bikatbi rizkihi, Allah perintahkan agar dia dituliskan jumlah rezekinya. Wa ajalihi, dan apa? Batas usianya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Sa'idun aw sakiyun, dapat kebahagiaan atau kesengsaraan. Sementara tadi disebutkan, barang siapa yang ingin dan suka hartanya diluaskan, usianya dipanjangkan, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Apakah takdir itu berubah? Maka jawabannya, takdir itu ada 3 tempat penetapannya.
Yang pertama, takdir di Lauhul Mahfuz, maka ini tidak berubah sama sekali. Yang Nabi SAW menyebutkan, waqad sungguh telah kering tinta. Dalam hadis yang lainnya, sungguh pena telah diangkat dan tinta telah mengering. Maksudnya, yang di Lauhul Mahfuz itu takdir tidak mungkin berubah lagi. Cuma kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, maka tugas kita beramal. Yang kedua, takdir yang dituliskan per tahun, setiap 1 tahun, yakni yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada tiap malam Lailatul Qadar. Takdir ini bisa berubah. Kalau seseorang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka sebab itu Nabi mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Yang ketiga, takdir yang ditetapkan ketika berada di dalam perut seorang ibu. Yang ini tadi kita sebutkan. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Jawabannya tidak bertentangan. Karena yang dimaksud dengan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi ay barakatu rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi ay barakatu umri. Yang dimaksud dengan diluaskan rezeki yaitu keberkahannya. Yang dimaksud dengan dipanjangkan usia yaitu keberkahan usia tersebut. Ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini bisa berubah dengan sebab doa. Itu pun doa yang sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah nu'minu bima akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nusaddiquhu. Berita yang Nabi sampaikan kita imani dan kita percayai. Wala nukadzibu syai'an qad. Tidak kita dustakan walaupun cuma sedikit. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, karena dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya tapi dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketika Nabi mengatakan siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, sambunglah tali silaturahimnya, amalkan ini. Apakah maksudnya itu rezekinya benar-benar panjang ataukah keberkahannya? Ataukah maksudnya itu usianya benar-benar dipanjangkan ataukah keberkahannya? Tetap itu kebaikan buat kita. Jangan putuskan tali silaturahim. Taib, rabi'an, yang keempat, beliau berkata silaturahim dapat menyampaikan, dengan silaturahim kita bisa berdakwah. Tersambungnya tali silaturahim itu kita bisa menegakkan nasihat. InsyaAllah bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Saya katakan silaturahim itu salah satu cara kita untuk mengamalkan firman Allah Ta'ala. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Loh, kok ada kaitannya dengan ayat ini? Iya. Karena dahulu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nar ay allimu ahlakumul Quran wa adibuhu, ajari keluargamu Al-Quran dan etika yang terdapat dalam Al-Quran. Silaturahim menjadi sebab kemudian bagi kita untuk mengajari keluarga itu isi Al-Quran, isi yang datang dari syariatnya Allah Azza wa Jalla. Wa min asbabi, ini termasuk bagian daripada sebab apa ikhwan? Tercegahnya kemungkaran yang mungkin akan terus berlangsung kalau kita tidak pernah bertemu dengan silaturahim dan tidak mencegahnya. Sebab itu ikhwati a'azzallahu memulai amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan kebaikan, memperingatkan dari keburukan, itu harusnya dimulai dari mana? Kerabat dekat yang kita kemudian sebut dengan perkaranya dengan silatul arham atau silaturahim. Ini faedahnya silaturahim. Yang kelima, silaturahim sebagai sebab seseorang masuk surga. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ada seseorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah,
beritahukanlah kepadaku sebuah amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ya Rasulullah, akhbirni bi ayyi amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nari. Qala alaihi salatu wasallam, apa jawaban Nabi? Ta'budullaha. Pertama, sembah Allah saja, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kunci pertama, teman-teman. Tauhid dan menjauhi perbuatan apa? Syirik. Kalau ini sudah ada pada diri seseorang, itu adalah tiket pertama kali, jaminan pertama kali untuk ke surganya Allah Ta'ala. Kedua, kata Nabi, wa tuqimus shalah, menegakkan apa? Salat. Maka dalil ini dijadikan hujah oleh pendapat yang mengatakan meninggalkan salat itu kafir. Kenapa begitu? Karena pertanyaannya sahabat tadi itu, beritahu aku amal yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku menjauhkanku dari api apa? Neraka. Pemahamannya kalau ditinggalkan memasukkan ke neraka dan menjauhkan dari mana? Surganya Allah. Maka mereka berkata, ini dalil menunjukkan meninggalkan salat itu kafir. Lalu kata Nabi, wa tu'tiyaz zakah. Yang ketiga, engkau menunaikan atau membayar zakat. Kita lewati ini. Lalu kata Nabi, wa tasilur rahim. Kamu sambungkan tali silaturahim. Masya Allah ya ikhwan. Barangkali kita tidak menyangka bahwa silaturahim yang kita lakukan dan kita jalin itu ternyata sebuah perkara yang sangat ikhlas. Pada saat kita lakukan, kita meninggal dunia, itu penyebab datang rahmatnya Allah. Karena banyak orang yang meremehkan silaturahim dengan anggapan itu hal yang biasa saja. Padahal ini penting. Man qata'a rahimahu qata'ahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Barang siapa memutuskan tali rahimnya, tali silaturahimnya, Allah akan putuskan dia di yaumil qiyamah, yaitu diputuskan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, lewati wasiat yang ke-4. Fadhil ya akhi. Wasiat ke-4, Ustaz. Ya. Oh, lanjut. Tadi masih wasiat ke-berapa? Masih wasiat ketiga, Ustaz. Oh, masih kedua, berarti ketiga. Fadhil ya. Kita harus tetap berusaha menasihati mereka dengan lemah lembut dan sabar, dan tidak boleh memutuskannya. Keadaan seorang yang berada di atas petunjuk tidak bisa memaksa kerabatnya harus sama dengannya. Karena apa yang ia sampaikan saat ini belum tentu langsung diterima. Mungkin mereka akan menerima dakwah dan nasihat kita beberapa hari kemudian, atau pekan depan, atau bahkan beberapa tahun yang akan datang. Halaman 55. Baik, lanjutkan. Oleh sebab itu, di samping kita bersilaturahim dan mendakwahkan mereka dengan lemah lembut, kita pun harus tetap mendoakan agar Allah memberikan hidayah taufik kepada mereka. Bersilaturahim dapat dilakukan dengan cara mengunjungi karib kerabat, menanyakan kabarnya, memberikan hadiah, bersedekah kepada mereka yang miskin, menghormati mereka yang berusia lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda dan lemah, serta menanyakan terus keadaan mereka baik dengan cara datang langsung melalui surat maupun dengan menghubunginya lewat telepon atau SMS. Bisa juga dilakukan dengan meminta mereka untuk datang bertamu atau menyambut kedatangannya dengan sukacita, memuliakannya, ikut senang bila mereka senang, dan ikut sedih bila mereka sedih, mendoakan mereka dengan kebaikan, tidak hasad atau dengki terhadapnya, mendamaikannya bila berselisih, dan bersemangat untuk mengokohkan hubungan di antara mereka. Bisa juga dengan cara menjenguknya bila sakit, memenuhi undangannya, dan yang paling mulia adalah bersemangat untuk berdakwah dan mengajaknya kepada pemahaman agama. Nah, yang paling utama dari semua tadi itu, dari tata cara bersilaturahim, bisa datang ke rumahnya, bisa mengundangnya, bisa tersenyum di hadapannya, bisa mendoakannya, bisa mengirimi kabar, menanyakan tentang kabarnya. Ternyata yang paling utama adalah mengajak mereka untuk bertauhid. Ini silaturahim yang akan langgeng sampai yaumil qiyamah. Kalau sekedar tersenyum, bertemu dengan mereka, memberi makanan atau saling memberi hadiah, itu cuma sampai di dunia. Jika si fulan muslim, saudara fulan yang lainnya kafir, mereka berasal dari satu rahim, mereka tetap dianjurkan untuk saling bertegur sapa, memberi hadiah, memberi nasihat. Ikhwati a'aznayakum, itu tidak lebih bermanfaat dibandingkan mengajak dan menasihati mereka kepada apa? Tauhid.
Karena yang pertama tadi sirna bersama dengan kematian dan hilangnya dunia, tetapi silaturahim dengan cara mendakwai lalu kemudian ternyata yang didakwai itu benar-benar mengikuti dakwahnya tauhid, ini tersambung terus sampai yaumil qiyamah. Bertemu lagi dalam surganya Allah SWT. Jadi seolah-olah beliau ingin berpesan, kalau melakukan silaturahim jangan tinggalkan dakwah. Ketemu dengan keluarga, abang, kakak, paman, kita jumpai sesuatu yang bisa kita sampaikan berupa Islam, sampaikan. Kemudian kata beliau, dan termasuk perkara yang penting yaitu mengajak mereka untuk mencintai sunnah, mengikutinya dan membelanya. Yang termasuk silaturahim yang paling utama. Karena kita ketahui ya di zaman sekarang orang nggak kenal sunnah. Anggota keluarga kita barangkali tidak kenal itu sunnah. Malah barangkali di antara mereka ada yang benci dengan apa? Sunnah. Dakwah mereka. Ajak kepada sunnah Nabi SAW. Tambahan, aneh kalau ada seseorang mampu dakwah ke orang lain, ke tetangga dia berani, ke teman-teman kerjanya dia sampaikan. Barangkali dia ustadz nyampaikan kepada umatnya, tapi keluarganya nggak pernah didakwahi. Yang lebih patut untuk dia ajak kepada kebaikan, nggak pernah disampaikan al-haq, nggak pernah diajak mencintai sunnah, diingatkan bahayanya berbuat syirik dan menyelisih sunnah. Ini kekeliruan. Kalau kita memang mau menyambung tali silaturahim, yang paling penting adalah ajari tentang agama dan cara beragama yang betul. Bukan sekedar memberikan apa? Hadiah, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga memerintahkan mereka melakukan kebaikan dan melarang mereka dari berbuat dosa dan maksiat. Ikhwan, barangkali kita memiliki keluarga masih awam, kadang berbuat maksiat, tidak boleh diam. Beramar ma'ruf kepada mereka hukumnya apa? Wajib, dan itu silaturahim. Kita menasihati mereka kemudian mereka marah, itu bukan putus silaturahim. Jadi kalau kita dakwai si fulan atau kita ingatkan perbuatan maksiatnya harus ditinggalkan, dia marah lalu berkata saya nggak mau ketemu kamu, gara-gara kamu ngomong gini akhirnya putus silaturahim kita, itu nggak benar. Tetap tersambung apa? Silaturahim, karena sebab dakwah kita. Adapun dia menganggap putus, itu bukan urusan kita. Tetap didakwai. Makanya Nabi SAW nggak berhenti mendakwai siapa? Kerabat-kerabat terdekatnya. Dan memang Allah perintahkan yang pertama kali dakwah itu kerabat. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Hai orang yang berselimut, bangkit, berikan peringatan. Siapa ya? Li akrabain Nabi, untuk kerabat-kerabatnya Nabi. Anda lihat, maka yang pertama kali dakwah Nabi siapa? Khadijah, putra putrinya Khadijah, anaknya Rasulullah SAW. Paman beliau Abu Thalib, sepupu beliau Ali bin Abu Thalib, Hamzah, dan yang lain-lainnya. Nah, mestinya itu yang kita lakukan dalam menyambung tali silaturahim, ngajak mereka kepada yang baik, mengingatkan mereka kepada perkara yang berbau maksiat. Berikanlah hadiah dengan buku-buku yang bermanfaat menurut pemahaman salaf. Ini nasihat beliau. Di antara cara bersilaturahim kepada mereka, berikan sesuatu yang membuat mereka dapat manfaat di dunia dan di akhirat. Ya, buku-buku pelajaran agama, majalah yang mengajak kepada pemahaman yang sunnah, dan yang semisal daripada itu. Lalu kata beliau, hubungan baik harus terus berlangsung dan dijaga kepada karib kerabat yang baik maupun yang baik dan istiqomah di atas sunnah. Adapun terhadap karib kerabat yang kafir atau fasik atau pelaku bid'ah, maka menyambung kekerabatannya dengan mereka dapat melalui nasihat, memberikan peringatan, berusaha untuk sungguh-sungguh dalam melakukannya, doa kepada Allah SWT. Kalau kita punya anggota keluarga berbuat bid'ah, benci sama kita, kita doa kepada Allah agar dia diberi hidayah, itu sudah menyambung tali silaturahim. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Wa afdalu silatil arham, silaturahim yang paling utama adalah liwalidain, ditujukan kepada siapa? Kedua orang tua. Kenapa begitu? Karena orang tua kerabat yang paling dekat, yang memiliki jasa yang sangat besar. Mereka memberikan kasih sayangnya sepanjang hidup mereka. Maka tidak aneh jika hak-hak mereka memiliki tingkat yang paling besar setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka, Rabbmu telah menetapkan dengan kewajiban alla ta'budu illa iyyah, agar kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Lalu kata Allah, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat baik. Jadi kalau kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, lebih pantas kita bisa berbuat baik kepada paman kita, bibi kita, kepada bapak ibu kita, lebih pantas. Imma yablughanna indakal kibara, terutama ketika mereka mencapai usia tua ketika ada di sisimu. Ahaduhuma aw kilahuma, baik salah satunya maupun kedua-duanya. Fala taqul lahuma uffin, jangan pernah engkau berkata kepadanya apa? Uff. Wala tanharuma, jangan kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma, ucapkanlah olehmu kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang penuh dengan apa ya kawan? Kesopanan, kesantunan. Lalu kata Allah, wafid lahuma janahadzulli. Kata Allah Subhanahu, wafid lahuma janahadzulli, rendahkan untuk mereka berdua sayap-sayapmu sebagai bentuk penghormatan, minar rahmah, dan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, ucapkanlah dari lisanmu, wahai Rabbku ampunilah, wahai Rabbku rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka memelihara aku semasa masih apa? Kecil. Nah, ini khotiyan wa yakum, berarti apa? Bakti kepada kedua orang tua adalah silaturahim. Silaturahim kepada orang tua berarti bakti kepada kedua orang tua. Kalau beliau mengatakan birrul walidain itu artinya yuhsinu al muamalatu ilaihima, memperbaiki dan memperbagus tingkah laku serta perbuatan seorang anak kepada kedua orang tua. Bentuknya banyak, seperti memberikan materi, membantu uang, atau mendoakan, mengunjunginya, memberikan perhatian, mencurahkan kasih sayang, menjaga nama baiknya pada saat keduanya masih hidup maupun setelah keduanya meninggal dunia. Ya, ini caranya bagaimana? Dengan mentaati Allah, enggak berbuat maksiat. Maka birrul walidain itu artinya sikap berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain perbuatan baik yang paling afdal. Jadi kalau ada perbuatan baik yang paling baik, kata beliau, adalah birrul walidain. Dalilnya mana? Rasulullah bersabda ketika Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Qal, kata Nabi apa? As-salatu ala waqtiha, yaitu salat yang dilakukan pada waktunya. Qala qultu summa ayyu, lalu dia bertanya lagi, sesudah itu apa ya Rasulullah? Qala birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qala qultu summa ayyu, lalu bertanya lagi, sesudah itu apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nas ini menjelaskan ikhwan sekalian, bahwa bakti kepada kedua orang tua bagian daripada silaturahim, tidak pantas seorang muslim meninggalkannya. Selain itu Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Artinya durhaka sama orang tua sama dengan memutuskan tali silaturahim. Gimana bentuk kedurhakanya? Macam-macam. Menolak ajakannya, menolak panggilannya, padahal dia seorang laki-laki dan dia bukan wanita. Ibunya memanggil, dia gak mau datang. Itu durhaka sama orang tua. Nah, ayah sakit pulang, kalau dia berkata pekerjaan masih banyak ya, durhaka dia. Nah, itu kecuali dia perempuan. Nah, ayahmu sakit pulanglah, dia berkata suamiku menjadi sebab aku tidak bisa berangkat menjumpai ayah, karena kewajibanku adalah diam di rumah sampai dapat izin siapa? Suami. Ini wanita yang saleh kalau begini. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak ku beritahukan kepada kalian tentang sebuah dosa yang paling besar? Salasan, diulang-ulang sama Nabi 3 kali. Mau enggak ku beritahu kepada kamu dosa-dosa yang paling besar? Diulang lagi sama Nabi. Qulna bala. Kata para sahabat, ya tentu kami mau. Ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Kami mau ya Rasulullah. Kata Nabi, 1, menyekutukan Allah. Ini dosa besar. 2, nomor 2-nya kata Nabi, uququl
walidaini, durhaka kepada siapa? Kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa, Nabi duduk sambil bersandar. Faqal ala wa qauliz zur, hati-hati dengan ngomong bohong, ngomong dusta. Wa syahadatuz zur, saksi dusta, saksi bohong. Diulang-ulang sama Nabi ini. Dosa besar itu berkata dusta dan jadi saksi palsu, berkata dusta dan saksi palsu. Diulang-ulang sama Nabi sampai mereka berkata, laitahu sakata, seandainya beliau diam kami sudah faham. Durhaka kepada kedua orang tua itu hukumnya haram. Orang yang paling durhaka kepada kedua orang tuanya, ancamannya nggak main-main, nggak bisa masuk surga, Pak. Pelaku yang durhaka kepada orang tuanya diancam tidak mungkin masuk surga. Dalilnya mana? Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah aqun, orang yang durhaka. Wala mudminu khamrin, tidak pula orang yang mencandu minum khamr, narkoba. Itu masuk dalam bab ini, Pak. Tapi aneh, saya baru dapat berita katanya ada ustadz berkata sabu-sabu tidak apa? Tidak haram. Ketika ditanya jawabannya enggak ada larangan dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Ini hal yang aneh ini. Dia tidak paham tentang makna khamr yang Allah haramkan, bahwa khamr maknanya tiap yang menutupi apa? Akal sehat. Narkoba, sabu-sabu nutupi akal enggak, Pak? Iya. Bahkan kalau sudah kecanduan, apa namanya itu, Pak? Kecanduan tuh sampai dia silet tangannya kemudian diminum darahnya sendiri. Karena zat-zat yang berbahaya itu sudah jadi satu sama darahnya. Hadza ya ikhwati anwayakum. Kata Nabi tidak masuk surga yang kayak begini kecuali bertobat. Wala mukadzibun biqadarin, dan tidak akan masuk surga orang yang tidak percaya dengan apa? Takdir. Yang menolak takdirnya Allah kufur. Ibnu Umar mengatakan inni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu ketemu mereka beritahu, aku berlepas diri dari keyakinannya orang yang menolak takdir dan mereka tidak sama dengan keyakinanku. Yani kufur mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib ikhwati a'layakum. Kemudian kata beliau, silaturahim memiliki banyak manfaat. Tadi sudah saya sebutkan sebagiannya, ini kita lewati berarti teman-teman, tentang fawaid atau fadilah silaturahim. Kita masuk pada pasal yang keempat atau wasiat keempat. Iqra ya akhi. Wasiat yang keempat, memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wafat tahun 321 Hijriah menjelaskan tentang makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Beliau berkata, kami meyakini bahwa tidak ada daya, gerakan serta perubahan bagi seorang dari tindakan menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tidak ada kekuatan bagi seorang hamba pun untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut kecuali dengan taufik dari Allah. Mengapa Rasulullah SAW menyebutkan kalimat la haula wala quwata illa billah? Jawabannya karena kalimat tersebut adalah salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Baik ikhwati, di antara anggota tubuh manusia yang punya peran sangat penting dan bisa menjadi sebab datang rahmat Allah atau kebalikannya murka Allah kepada orang tersebut adalah lisan. Wal lisanu mir'atul qalbi. Lisan itu cerminnya hati. Idza salahal lisan, salahal qalb. Kalau lisan ini bisa menjadi baik, hati pun akan jadi baik. Bukankah hadisnya mengatakan kalau hati baik semua jadi baik? Iya. Dalam sebuah riwayat fi kulli sabain a'dhu kullu jasadin yaqulu lilisani, tiap pagi hari anggota tubuh manusia itu mengadu. Istaka bil lisan, ngadu kepada lisan. Ya lisan, alaika bi khairin, innama nahnu muta'alliqun bik. Wahai lisan, kamu harus berbuat kebaikan karena kami tergantung dengan dirimu. Kalau kamu baik, kami baik.
Hati itu mengatakan demikian kepada lisan. Padahal anggota tubuh itu semua berkata ya qalbu alaika bi khairin, wahai hati kamu berada pada kebaikan. Fa in kunta fi khairin fa nahnu ala khair. Kalau kamu baik kami baik, tapi hati berkata alaika ya lisan. Wahai lisan kamu harus berkata dengan kebaikan. Berarti saudara kaum muslimin, hati itu sangat erat kaitannya dengan apa? Lisan seseorang. Lisan nikmat Allah. Dengannya manusia bisa banyak berbuat kebaikan. Akhi, lisan ini luar biasa. Lisan ini benda yang orang paling jahat dan sekafir apapun, dengan sebab lisan ini dia bisa jadi orang yang dijamin masuk surga. Bukankah orang kafir kalau mengucapkan syahadat masuk Islam dan dia mati dalam keadaan Islam, dia dapat kebahagiaan? Itu dari lisan. Tapi lisan yang terlihat sesuatu yang halal bisa jadi haram gara-gara lisan. Sebaliknya yang tadinya haram jadi apa? Halal. Apa itu, ikhwan? Akad nikah. Tadinya haram bagi kita cuma mengucapkan saya terima nikahnya, halal. Sebaliknya tadinya halal, lalu tiba-tiba dia berkata anti tolak, kamu saya cerai, haram jadinya. Itu lisan. Dan ikhwati a'azzallahu, ketika semua anggota tubuh menjadi lelah dalam beramal, mata bisa lelah membaca Quran, sahih? Telinga pun terasa sakit ketika mendengar sesuatu. Kaki bisa capek, tangan juga bisa capek, tapi lisan gak pernah capek. Tempatnya tidak terlihat, tapi dia bisa menghasilkan kebaikan yang banyak. Tapi jangan salah, dia juga bisa menjadi bumerang yang menghancurkan seseorang dengan sehancur-hancurnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, ala adulluka, yakni beliau berkata kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ala adulluka, maukah kutunjukkan kepada engkau abwaaba kulli khairin, pintu-pintu semua kebaikan? Qal bala ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasulullah. Qal amsik alaika lisanak wa ma baina rijlaika. Kalau begitu tahan lisanmu dan jaga apa yang ada di antara dua kakimu. Tiba-tiba Mu'ad berkata, wahai Rasulullah, apakah orang mengucapkan satu buah kalimat itu bisa celaka dengannya? Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ikhwati admayakum, inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin, sungguh ada di antara kalian seseorang berucap dengan satu buah kata-kata, dia tidak peduli perkataan itu benar maupun buruk, menggelincirkan dia ke dalam neraka lebih jauh dibandingkan jarak timur dan barat. Lalu Mu'ad berkata, apa ya, hanya mengucapkan satu kata bisa disiksa? Kata Nabi, sakilat ke ummuk ya Mu'ad, ibumu celaka kalau begitu wahai Mu'ad. Berapa banyak orang yang berbicara dengan sesuatu yang tidak dia kendalikan, itu menggelincirkan dia ke dalam neraka lebih jauh jaraknya dibandingkan dengan apa? Timur dan barat. Ini lisan, teman-teman. Nah, dalam hadisnya Abu Dzar ini, Nabi mengajarkan supaya lisan itu punya kemuliaan dengan cara berzikir, memperbanyak zikir. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Allah sebutkan sifat orang beriman itu banyak berzikir mengingat Allah. Kata Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu taala, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam yakhtuban nas, bila beliau tidak sedang berbicara kepada manusia, kana lihiyatu yarfa'u wa yaqbidu, jenggotnya itu naik turun. Ternyata Nabi apa ya, kawan? Zikir. Nabi itu kalau ketemu sama sahabatnya, kalau enggak dakwah, nyampaikan kebaikan begini begitu, beliau diam tapi jenggotnya naik turun. Berarti apa ya, kawan? Zikir. Dan Nabi sudah ingatkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi apa? Tenang. Termasuk zikir adalah membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan Nabi berpesan kepada ini, aksiru bila haula wala quwata illa billah, perbanyaklah olehmu membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, kenapa mesti membaca ini?
La haula wala quwwata illa billah. Kenapa demikian? Karena li'anna kalimat la ilaha illallah min a'dhamil dzikri wa afdaliha. Wa afdaluhu. Beliau mengatakan karena kalimat la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah itu salah satu zikir paling agung dan paling afdol yang jangan sampai seseorang meninggalkannya. Nabi perintahkan Abu Dzar membaca ini, kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apa sih artinya teman-teman? La haula wala quwwata illa billah itu apa artinya? Nah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan yang datang dari apa? Allah Azza wa Jalla. Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau menyebutkan dalam kitabnya makna kalimat la haula wala quwwata illa billah, terjemahnya adalah kami meyakini bahwa tidak ada daya, tidak ada kemampuan bergerak, tidak ada sebuah perubahan bagi seseorang dari tindakan menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan siapa? Allah. Sama dengan kita pada hari ini, melangkahkan ke masjid ini itu nggak akan sanggup kaki kita kecuali dengan pertolongannya siapa? Bapak pernah lihat orang mampu jalan kaki ratusan kilometer untuk urusan apa? Dunia. Kan banyak gitu Pak ya. Keliling Indonesia macam-macam. Ada yang keliling pakai beca, ada yang keliling pakai motor, ada yang keliling pakai macam-macam lah. Tapi rumahnya dekat masjid, nggak pernah masuk apa? Masjid. Kecuali kalau udah ditandu dengan tandu alat kematian itu. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya tidak ditolong oleh Allah untuk mampu memiliki kekuatan. Dia nggak punya hidayah. Dan beliau mengatakan wallahu alam bishawab, yakni tidak ada kekuatan bagi seseorang hamba pun untuk menegakkan ketaatan kepada Allah serta istiqomah di dalamnya kecuali dengan pertolongan dan taufiknya siapa? Allah Ta'ala. Benar ya kawan. Menjauhi maksiat butuh pertolongan Allah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf juga butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan remehkan tentang masalah ini. Dari kalimat ini, mengapa Rasulullah menyebutkan kalimat la haula wala quwwata illa billah? Karena kalimat ini adalah salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Kenapa Nabi menganjurkan kita baca la haula wala quwwata illa billah? Salah satunya adalah karena kalimat ini bakal menjadi simpanan yang membahagiakan pemiliknya, yang mengucapkannya kelak di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dalilnya mana? Ucapan Nabi kepada sahabat Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala, ya Abdullah ibn Qais, hai Abdullah putranya Qais, qul la haula wala quwwata illa billah, ucapkanlah olehmu la haula wala quwwata illa billah, fa innaha kanzum min kunuzil jannah. Karena kalimat ini bakal menjadi salah satu simpanan di antara simpanan-simpanan ahli surga. Jadi yang disediakan buat yang mengucapkannya. Teman-teman, ini kan kalimatnya pendek, la haula wala quwwata illa billah. Yang perlu dicatat, kalimat ini bukan kalimat istirja. Ini bukan kalimat istirja. Apa istirja itu teman-teman? Pernyataan terjadinya musibah. Bukan ketika diberi musibah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, bukan. Kalimat la haula wala quwwata illa billah ini zikir yang dibaca setiap saat. Baik dalam kondisi kuat maupun lemah, senang maupun sedih, baca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dan beliau berkata, wahai Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwwata illa billah, ucapkanlah kalimat la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya dia perbendaharaan. Tadi kita sebutkan kanzun min kunuzil jannah. Dan Nabi juga berkata, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak olehmu kalimat la ilaha illallah wala quwwata, aksiru min la haula wala quwwata illa billah, perbanyak olehmu membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena dia termasuk salah satu perbendaharaan di antara perbendaharaan surganya Allah Azza wa Jalla. Akhi, bagaimana cara maksudnya memperbanyaknya? Memperbanyaknya dengan cara sering-sering melafadzkan la haula wala quwwata illa billah, tapi munfarid. Apa munfarid? Sendiri, ya, tidak dengan cara berjamaah, dan tidak ada batasan bilangannya.
Tidak dibaca sekian kali manfaatnya begini, enggak, tetap baca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Karena ikhwati a'adwayakum, di dalam hadits Imam Ahmad disebutkan bahwa kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah perbendaharaan yang letaknya di bawah arsy-Nya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa sih faedahnya? Banyak sekali. Nanti kita akan sebut. Fadhal ya Iqra. Sesungguhnya ucapan la haula wala quwata illa billah selain mempunyai fadilah atau keutamaan yang banyak, kalimat ini juga mempunyai makna yang dalam. Nah, fadilahnya kita udah nggak ragu. Maknanya bagaimana? Makna kita membaca la haula wala quwata illa billah itu, kata beliau di garis atas situ, melepaskan diri kita dari segala apa yang kita merasa mampu untuk melakukannya. Ini biar nggak sombong. Biar kita tidak merasa bahwa kita mampu segala-galanya. Padahal kemampuan kita siapa yang memberinya? Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita yang memberinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita serahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada musuh mau menyerang, kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini menambah kekuatan. Memasrahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya yang dapat menolong dalam semua aktivitas itu cuma Allah. Maka ucapan kita setiap kali melakukan salat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Menandakan kita enggak bisa mengerjakan apapun tanpa pertolongan Allah. Makanya kita berkata la haula wala quwwata illa billah. Di akhir salat kita membaca ayat Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadah. Ini juga menunjukkan apa ya kawan? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya Allah Azza wa Jalla. Na'am ikhwati adalah Iqra. Pada hakikatnya seorang hamba tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang penuntut ilmu tidak akan mungkin duduk di majelis ilmu melainkan dengan pertolongan Allah. Seperti hari ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan sampai di sini. Akhwati a'azna wa iyyakum, sedikit tambahan faedah saja supaya bisa diambil ibrah. Tiap Rabu malam Kamis, ana biasa ngajar di salah satu tempat di Balikpapan. Udah dipersiapkan dari pagi, dari malam sebelumnya, subuh kita siapkan. Rabu siang kita murojaah lagi, sorenya siap-siap mau berangkat. Hampir mau berangkat, ternyata ada saja yang membuat saya tidak bisa berangkat. Padahal teman-teman sudah menunggu di sana. Itu menunjukkan apa ya kawan? Kita nggak punya kemampuan. Kita nggak mampu berbuat itu kecuali dengan pertolongannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anda juga teringat ketika kami masih kuliah dahulu, biasa Pak ya, kadang-kadang namanya mahasiswa sistem kebut semalam gitu Pak ya. Saya punya teman Masya Allah, dia menghafal semua dalil, dia hafal semua yang kira-kira diperkirakan masuk, dan memang dia hafalannya kuat. Tapi qadar Allah, begitu soal itu diberikan, baru mengerjakan 2 soal dia pingsan. Ya karena mungkin malamnya tidak tidur sama sekali. Dia mampu jawab cuma 2 soal. Dari 60 soal cuma 2 soal. Sementara yang biasa-biasa aja dia jawab sampai akhir. Walaupun ada yang salah. Berarti siapa yang punya kekuatan Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Ada ya akhwati a'azan wa iyyakum. Kalau kita sedang mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, itu akan menjadi koreksi buat kita betapa kecilnya kita. Tidak berdayanya kita, karena memang kita itu kata Allah taala khuliqal insan halu'a. Manusia diciptakan penuh dengan apa ya kawan? Keluh kesah. Penuh dengan keluh kesah. Hada wallahu alam bisawab. Lanjutkan ya akhi. Seorang guru tidak akan mungkin dapat mengajarkan ilmu yang bermanfaat melainkan dengan pertolongan Allah. Begitupun seorang pegawai tidak mungkin dapat bekerja melainkan dengan pertolongan Allah.
Seorang hamba tidak boleh sombong dan merasa bahwa dirinya mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maksudnya hamba itu harus sadar dia nggak punya kekuatan apa-apa. Itu lemah. Dia lemah. Seperti seorang anak yang baru dilahirkan, dia lemah. Kira-kira siapa yang bisa menggerakkan lisan si bayi itu dengan hidungnya mengarah ke tempat dia harus menghisap air susu ibunya? Siapa yang menggerakkannya? Allah. Ada seorang ibu, anaknya tidak mau menyusu, dipaksa didekat-dekatkan ke ambingnya itu, ke dadanya itu. Dia tidak mau minum dan tidak mau makan. Tapi bayi yang dikehendaki oleh Allah untuk bergerak makan, walaupun dia tempatnya jauh, dia menangis sambil menghadapkan mulutnya ke arah siapa? Ibunya. Siapa yang menggerakkannya, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita nggak punya kekuatan apa-apa. Akhi a'azan wa iyyakum, siapa yang mampu mengalahkan pasukan Quraisy di medan Badar? Allah. Pasukan kaum muslimin cuma 300, lemah. Diboikot, tidak ada makanan yang masuk ke negeri Madinah ketika itu. Senjatanya cuma sedikit, pasukan berkudanya cuma 1, dalam detailnya 2, tapi memporak-porandakan 1000 orang lebih dari pasukan Quraisy. La haula wala quwata illa billah. Karena memang tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali dengan pertolongannya siapa? Allah. Oleh karena itu sertakan kalimat ini untuk mengingatkan hati kita. Sertakan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Untuk ngajarin diri kita ini, kamu ini enggak sanggup, enggak punya kekuatan kalau bukan karena siapa? Allah taala. Allah azza wa jalla, zat yang dituju oleh seluruh makhluk. Alasannya kenapa? Karena memang yang pantas kita keluh kesah itu Allah. Allah mengatakan Allahus samad. Allah adalah zat tempat di mana seseorang meminta segala sesuatu. Oleh karena itu juga kata beliau, kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk semua keperluan dan kebutuhan dan amal perbuatan. Minta tolong sama Allah. Caranya bagaimana? Cukup dengan membaca apa ya kawan? Bismillah. Antum kalau mau mengerjakan sesuatu, ucapkan apa ya kawan? Bismillah. Kalau antum merasa berat, apa yang diucapkan? La haula wala quwata illa billah. Jangan pesimis dulu. Suruh sama istri ngangkat 25 kilo, gak kuat nih. Ucapkan dulu apa ya kawan? Bismillah. Kemudian ucapkan apa ya kawan? La haula wala quwata illa billah. Tapi ini bukan zikir buat berantem dan ilmu kebal loh, bukan teman-teman, bukan. Ini zikir yang maksudnya ada yang lebih baik dibandingkan itu, yaitu kunuz yang disimpan oleh Allah di bawah arsy-Nya. Kalau ini diucapkan menjadi kunuz bagi yang mengucapkan, menandakan yang mengucapkannya insya Allah dapat ganjaran apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Bila kamu meminta tolong atau isti'anah, mintalah pertolongan hanya kepada siapa? Allah. Jangan sampai kita menjadi seperti Qarun dan yang semisal dengannya. Dia banyak harta, dia sangka itu datang dari usahanya sendiri. Gak ada peran serta Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengisahkan perkataan Qarun dalam Al-Qur'an mengenai kekayaan yang diperoleh. Apa katanya? Qala innama utitu ala ilmin indi. Qarun mengatakan sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Padahal siapa yang memberikannya, kawan? Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membenamkan Qarun masuk ke dalam bumi bersama lengkap dengan hartanya. Sampai hari ini orang kalau temu harta menyebutnya harta apa? Qarun. Jangan sekali-kali kita menunjukkan kehebatan diri kita karena kita dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki sesuatu. Sampai pun kita hafal hadis, hafal kitab-kitab, pinter bahasa Arab, jangan sombong. Itu siapa yang memberikan? Dan itu cuma sedikit. Wa ma utitu min ilmin illa qalil. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali cuma apa? Sedikit. Ingat kalimat ini. Kamu bisa begitu karena pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Sejatinya kita bagaimana? Sejatinya kita itu surat An-Nisa ayat 28. Khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan apa ya, kawan? Lemah. Dalam keadaan lemah. Maka sebab itu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, kalimat la haula wala quwata illa billah ini kalimat isti'anah. Kalau kita mengucapkan itu menandakan kita minta tolong sama Allah. Bukan kalimat apa? Istirja. Apa istirja? Kalimat yang diucapkan ketika terjadinya apa? Musibah. Karena kan banyak orang pada hari ini kalau dapat musibah apa ucapannya? La haula wala quwwata illa billah. Harusnya kalau dapat musibah bagaimana, kawan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kata beliau demikian. Kalau kata beliau selanjutnya, dan mereka mengucapkannya dalam rangka berkeluh kesah, bukan dalam rangka bersabar. Jadi ada orang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah ketika dapat musibah. Itu bukan karena sabar. Karena berkeluh kesah, kok gini ya hidup saya ini, la haula wala quwwata illa billah. Atau misalnya ada anak nakal, la haula wala quwwata illa, bandel banget anak ini. Padahal kalau begitu enggak tepat. Karena la haula wala quwwata illa billah maksudnya minta tolong, la haula wala quwwata illa billah. Gimana caranya didik anak ini? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali siapa? Bersama dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hada ya ikhwati. Faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan yang singkat ini, akhi, Nabi menganjurkan kepada kita lisan itu harus sibuk. Dan kesibukan lisan itu dibarengi dengan kesibukan hati. Ibnu Qayyim mengatakan, qalbu rajulin wahid, hati manusia cuma berapa? Satu. Idza lam yasghul rajulun qalbahu bi dzikrillah ta'ala, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan disibukkan dengan selain mengingat Allah. Paham maksudnya, kawan? Hati ini kalau enggak digunakan sibuk mengingat Allah, berarti disibukkan dengan sesuatu selain apa? Zikrullah. Tercerminnya di mana? Di lisannya. Berapa banyak orang Masya Allah duduk diam-diam, mulutnya komat ngamit, kita kira zikir, ternyata nyanyi, senandung, bahkan syair-syair yang barangkali mengandung kesyirikan. Padahal mengucapkan zikirnya mudah. Hada wallahu alam bisa. Terakhir, ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu kapan saja. Dan tidak boleh kita menentukan tata caranya dan bilangan-bilangannya kecuali yang ditentukan oleh siapa? Syariatnya Allah. Maka membaca la haula wala quwwata illa billah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada asalnya tidak ada batasnya. Adapun ucapan Nabi yang menyebutkan 100 kali itu menandakan sebanyak-banyaknya. Membaca lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tadi itu ucapan apa? La haula wala quwwata illa billah. Hada wallahu alam bissawab. Sampai di sini teman-teman wasiat yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan. Sering membaca apa tadi, kawan? La haula wala quwwata illa billah. Mulai sekarang sering-sering ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Hada wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan, ikhwan? Fadhal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya orang tidak berani menanyakan keterangannya. Saya tanyakan sama Abi di kanan, apakah benar sholat atas 1 3 yang mengatakan siap. Di samping saya ada tokoh masyarakat. Saya bilang begini sama masyarakat, bukannya ini bisa untuk sujud ditambah dulu baru sujud sawi. Dia mengatakan tidak bisa karena kita sudah berbicara. Kami sebagai makmum, akhirnya sholat asalnya diulang kembali. Apakah saya mengikuti imam mengulang sholat ini? Apakah saya salah? Bukan diulang. Kalau mengulang sholatnya ya keliru. Kan pembicaraannya baru saja selesai sholat, lalu berkata kepada temannya, tadi kok cuma 3 rakaat? Iya. Lalu kenapa nggak tambah 1 rakaat? Enggak, kita sudah ngobrol lama. Justru Nabi SAW ketika beliau memimpin sholat duhur cuma 2 rakaat. Kemudian
sahabat-sahabat berkata, qad kusiratis salat. Oh, sekarang enak salat duhurnya cuma berapa? 2 rakaat saja. Nabi dengar tapi Nabi enggak diomongin. Maka Nabi berdiri menuju kepada salah satu tiang masjid lalu bersandar. Beliau enggak suka dengan omongan itu karena Nabi enggak merasa 2 rakaat. Sampai datang sahabat yang bernama Dzul Yadain. Lalu beliau berkata, "Wahai Rasulullah, Anda tadi lupa atau sengaja sholatnya cuma 2 rakaat?" Kata Nabi, "Aku tidak membuat sholat qashar 2 rakaat dan aku tidak lupa." Kata Abdul Yadain, "Kalau begitu Anda lupa ya Rasulullah." Dia bertanya kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Abu Bakar," dalam detailnya bertanya kepada sahabat yang lainnya, "Benar enggak orang ini mengatakan saya cuma 2 rakaat?" Kata para sahabat, "Benar ya Rasulullah." Kemudian Nabi berdiri lagi memimpin sholat yang berikutnya, ditambahi 2 rakaat kemudian sujud sawi, kemudian baru salam dulu, kemudian sujud sawi, kemudian baru salam. Pertanyaannya, kalau dia berkata kita nggak boleh, harus ulang dari awal karena kita sudah ngobrol. Tadi ngobrol nggak Iwan? Ngobrol, panjang nggak obrolannya? Panjang, tapi belum terlalu lama dan belum keluar dari masjidnya. Maka seharusnya yang tadi kasus disebutkan jangan 4 rakaat salatnya. Kalau di salatnya 4 rakaat berarti dia menambah banyak salatnya. 3 rakaat tambah berapa? 4 rakaat. Jadi berapa rakaat Iwan? 7 rakaat. Kan sholatnya sudah sempurna dibaca sampai salam toh. 3 rakaat tadi salam enggak, Pak? Salam. Kemudian dia menambah lagi dari awal 4 rakaat. Berarti berapa jumlahnya? 7 rakaat. Enggak boleh asal 7 rakaat. Jadi harusnya bagaimana? Cukup menambah berapa rakaat? 1 rakaat. Setelah 1 rakaat kemudian salam, habis salam kemudian sujud sahwi, setelah sujud sahwi kemudian apa? Salam lagi. Itu yang benar. Oke? Gimana? Salah. Ngikuti imam maksudnya? Iya salah. Imamnya nggak boleh diikuti. Kalau udah salah seperti tadi itu, sholat sendirian kemudian nambah 1 rakaat saja. Nggak perlu bersama imam dengan apa? 4 rakaat. Katakan kepada imamnya, "Pak, ini kalau 4 rakaat berarti totalnya semua menjadi 7 rakaat." Ini nggak boleh. Salah. Udah terlanjur Ustaz, apakah batal sholatnya? Enggak batal sholatnya. Cuma itu kekeliruan yang kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik? Ya. Saya pernah berubah seorang imam yang melakukan sujud sawi cuma sekali sujud saja. Saya ingatkan sama imamnya agar semua kembali saya yang salah atau mereka yang salah pada saya 2 kali dia melakukannya. Maka saya salah. Gimana? Dia melakukan Enggak, menegur orang yang keliru itu enggak salah. Mengingatkan saudara kita itu yang salah dengan cara yang santun agar kembali kepada yang benar itu kebaikan. Justru membiarkan orang salah dalam tata cara ibadah kemudian kita tidak menasihatinya, kita berserikat dengan dosanya. Ini pendapat Syekh Utsaimin tentang hal ini berdasarkan hadis al-musib fi sholatihi. Nabi pernah melihat ada orang salah salatnya, ditegur sama Nabi. Lalu kata beliau, kesimpulannya, orang yang melihat saudaranya salah dalam sholat, ibadah sholat, tidak memberikan nasihat kepada yang salah tadi itu, dia dihukumi sama dengan orang yang berbuat salah tadi itu, sama-sama dosa. Ya kalau Anda negur lalu berkata, sepertinya kita perlu murojaah lagi, apakah sujud sawi itu 1 kali atau 2 kali? Itu benar, nggak ada masalah. Oke? La ba'sa bi wallahu a'lam bishawab. Baik. Fadhal ya, Pak. Ada sih. Ada seorang ulama yang sering viral mengatakan bahwa janganlah menggunakan kepala karena kepala itu ada Al-Quran dan hadis. Jangan apa? Kepala itu ada Al-Quran dan hadis. Jangan apa, Pak? Jangan memukul kepala. Adapun yang pertama, benar nggak ungkapan yang mengatakan hidup itu adalah pilihan? Benar dari satu sisi, karena Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu jalan fajir dan jalan takwanya. Oke? Sebagaimana juga Allah mengatakan faman sa'a falyu'min wa man sya'a falyakfur.
Siapa yang mau beriman dia beriman, siapa yang mau kafir dia apa? Kafir. Berarti hidup itu pilihan. Tapi salah satu sisi yang lainnya keliru kalau dia nggak menyertakan bahwa itu ada masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali yang dikehendaki oleh siapa? Allah. Jadi kalau dikatakan hidup ini pilihan, betul. Tapi apa yang kita pilih itu juga sesuai dengan kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan dia mengatakan hidup ini pilihan lalu berkata Allah nggak punya campur tangan sama sekali. Kita ini bahagia nggak bahagia yang menentukan kita sendiri. Salah ini, fatal. Karena bahagia dan sengsara itu takdirnya siapa? Allah. Tapi kalau dia mengatakan hidup ini pilihan, tujuannya untuk mengerjakan yang baik, perintah yang baik, karena dia nggak tahu nanti berakhir seperti apa. Itu baru benar. Kita nggak tahu ke depan ini baik atau buruk. Yang penting kita kerjakan perintahnya Allah. Itu baru benar. Hidup ini pilihan. Kita pilih yang baik. Bisa dipahami Pak? Demikian. Bagaimana jika didasarkan bahwa seorang bisa memilih yang lain belum bisa menilai didasarkan pada iman yang Boleh. Jadi kalau misalnya ini kerjaannya, hidup ini adalah pilihan. Ini kelihatannya lebih baik. Saya milih ini. Benar, silakan pilih. Tapi belum tentu pilihannya akan diridhai oleh Allah. Kemudian dia bisa mengerjakan pekerjaan itu. Misalnya saya punya pekerjaan gaji 10 juta. Di tempat lain ditawari, ini 20 juta. Saya boleh milih. Saya milih yang 20 juta. Tetapi kita nggak akan mampu memilih 20 juta ini dengan terlaksana kalau bukan dengan kehendaknya siapa? Allah. Pindah kerja, baru kerja 2 hari meninggal dunia. Nggak dapat 20 jutanya. Kehendak siapa itu? Oh, jadi intinya kalau misalnya kita pekerjaan, maksudnya kita boleh memilih nih pekerjaan ini, pekerjaan itu yang kita mau pilih, yang lebih utama. Nah, betul kita boleh memilih. Tapi harus ingat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kehendaknya siapa? Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apa tadi? Jangan pukul kepala karena di kepala itu ada. Nah, kalau kepalanya orang kafir, ini ucapan yang ambigu atau enggak jelas. Jangan pukul kepala karena kepala ada Quran dan sunnahnya. Ini salah. Kepala siapa dulu yang dimaksud? Itu pun satu. Yang kedua, nah sekarang kalau orang muslim yang nggak pernah bisa baca Quran, ketahuilah teman-teman, Nabi itu khuluqul Quran bukan di kepala beliau. Di mana? Di dada beliau. Nggak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa dalil itu di kepala. Tapi dalil itu di mana? Di hati seseorang. Ketiga, sebenarnya nggak usah repot-repot berkata Quran itu di kepala, hadis itu di kepala. Katakan saja nggak boleh mukul kepala karena itu zalim. Alasannya apa? Karena zalim bisa memudaratkan yang dipukul. Apalagi bagian apa? Wajah. Ada ucapan Nabi yang mengatakan la tadribul wajha, jangan pukul bagian wajah oleh kalian. Dan Nabi juga mengatakan laisa minna man darabal wajha, bukan golongan kami orang yang menempeleng atau memukul pada bagian apa? Wajah. Kalau kita mengatakan Quran itu di kepala, kemudian apa namanya? Hadis juga di kepala, ini butuh dalil dan tidak ada satupun dalil yang menyebut hal itu. Ucapan ini perlu dikoreksi dengan tanda tanya yang besar. Kalau enggak mau digaris apa? Silang, artinya salah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Mbak barakallahu. Baik. Adapun yang pertama, taubat. Kalau ditanya apakah Allah akan menerima taubatnya seorang yang bertobat, jawabannya iya, kalau terpenuhi syaratnya. Siapapun orangnya, bertobat dari dosa apapun jenisnya, sebesar apapun bentuknya, kalau taubatnya memenuhi syarat, pasti diterima oleh Allah. Karena Allah yang berjanji dengan mengatakan innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan Allah itu maha apa? Penyayang. Pasti terima. Tapi kalau ditanya tentang kapan diterima taubatnya itu haknya Allah. Boleh jadi Allah terima hari itu, boleh jadi Allah terima besok, boleh jadi Allah terima kelak di yaumil qiyamah. Itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Faman syaa'a Allah mengatakan yu'adzibu may yasha. Allah akan siksa dan hukum bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan Allah juga akan rahmati dan sayangi bagi siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Berarti bab taubat itu yakinnya adalah diterima sama Allah kalau terpenuhi syaratnya. Tentang kapan diterimanya itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu taubatnya berapa kali Ustaz? Sepanjang hidup itu harus taubat. Jangan cuma mengatakan taubat hari ini, besok nggak taubat lagi. Faham maksudnya, ikhwan? Itu gabungan dari sifat apa? Khauf dan roja. Maka memunculkan keinginan taubat setiap saat. Tiap saat. Bagaimana cara taubatnya Ustaz? Menyesali dosanya. Tiap ingat dosanya dia nangis. Menjauhi hal-hal yang mengingatkan kepada perbuatan dosanya itu. Punya azam yang kuat akan menghalangi orang yang berbuat maksiat seperti itu. Membencinya. Paham? Maka itu yang disebut dengan taubat. Dan mengucapkan kalimat astagfirullah wa atubu ilaihi berulang-ulang. Itu yang disebut apa, ikhwan? Taubat. Kalau sudah taubatnya diterima, apa dia tidak akan disiksa? Ya iya, kalau orang taubatnya sudah diterima oleh Allah, Allah tidak akan menyiksanya. Makanya Allah berkata, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Hai orang-orang yang beriman, hai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, jangan kamu berputus asa di rahmatnya Allah Ta'ala, karena Allah itu mengampuni segala macam jenis dosa. Kalau dia taubat nggak disiksa. Sebab itu Nabi mengatakan, apa kalian tidak tahu Islam itu menghapuskan dosa di masa lalu. Jadi kalau ada orang kafir berbuat berbagai macam dosa dan maksiat, kemudian dia sadar Islam itu benar lalu taubat, semua dosa-dosanya dihapus sama Allah. Maka sebab itu Nabi berkata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Masih banyak lagi dalilnya. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, taubatnya dari kesyirikan masuk surga. Sehingga ada seorang sahabat baru mengucapkan kalimat syahadat, beberapa hari kemudian kena panah di bagian apa? Pelipisnya. Amalnya belum banyak. Langsung Nabi katakan dia di surga. Tempatnya di mana? Oh, di surga yang diampuni dosa-dosanya di masa lalunya. Wadah? Bagaimana dengan siksa kuburnya? Kalau diampuni seperti dosa namimahnya, kan namimah menyebabkan menyebabkan siksa kubur. Kemudian bersuci dari dosa tidak bersuci dari kencingnya, itu kan menjadi siksa kubur. Oh, dulu dia nggak tahu, sekarang tahu, dia tobat, insya Allah Allah akan hindarkan dia dari siksa kubur itu. Wadah? Wallahu a'lam bishawab. Jam 6:15 teman-teman. Sebentar lagi maghrib. Atau masih ada pertanyaan? Ada sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ikuti imam kemudian diingatkan. Pak Imam sujudnya kurang satu kali lagi. Nanti imamnya sujud satu kali lagi dan salam lagi. Wadah? Kenapa mesti diikuti imam? Keumuman hadis yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi aw kama qala alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, kalau takbir maka takbir. Idza raka'a farka, kalau rukuk maka rukuk. Sampai pada kalimat wa idza salima fasallimu. Kalau dia salam maka apa? Wa idza salama fasallimu. Kalau dia salam maka salamlah kamu. Kalau dia salam kita salam, Pak. Jangan sujud. Nanti baru tegur, Pak, kurang satu kali lagi. Maka imamnya sujud lagi. Lalu salam lagi kita ikuti. Oke? Cukup bagi kita. Jadi kalau misalnya imamnya satu kali maka cukup bagi kita, tidak perlu menambah. Kenapa begitu? Fa in kana musii'un fa alaihi falaysa alaina. Kalau dia itu buruk, keburukannya buat dia dan tanggungan keburukan kita atas dia. Kalau seandainya dia benar, maka tanggungan kebenaran itu bagi semuanya. Semua dapat kebaikan kebenaran. Wadah? Ada. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya teman-teman ya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.